Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen selaku pembimbing saya dalam mata pelajaran pemrograman berbasis web. Perkenalkan, nama saya Febri Irawan dengan NIM 04848599 dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktik 2 mata kuliah pemrograman berbasis web tentang pembuatan aplikasi website sistem bahan ajar universitas terbuka menggunakan Vue.js Framework. Aplikasi ini terdiri dari dua halaman utama, yaitu stok bahan ajar dan tracking delivery order. Saya akan menjelaskan struktur proyek, implementasi fitur, dan penerapan konsep Vue.js yang telah kita pelajari. Pertama-tama saya akan menjelaskan struktur folder dari proyek ini. Nah, berikut ini halaman indeks. Untuk strukturnya, oke. Strukturnya yaitu di sini ada halaman index.html sebagai halaman utama yang berisi navigasi menu, yang kedua stok HTML untuk halaman manajemen stok bahan ajar, dan yang ketiga ada tracking.html untuk halaman tracking atau delivery order. Untuk yang selanjutnya ada folder CSS berisi file style CSS untuk styling, dan folder JavaScript yang isinya stok application yaitu logika Vue untuk halaman stok, dan tracking application untuk logika Vue halaman tracking. Nah, selanjutnya kita ke halaman stok bahan ajar. Ini adalah halaman manajemen stok bahan ajar. Di halaman ini kita bisa melihat daftar bahan ajar yang tersedia di berbagai UPBJJ. Mari kita coba. Untuk di sini ada tabel, yaitu tabel stok bahan ajar yang berisi dari UT daerah Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Selanjutnya kita coba filter untuk daerah Jakarta saja. Oke, berhasil. Ini muncul untuk UT dari daerah Jakarta saja, karena di sini sudah kita filter. Kita reset. Di sini perhatikan bahwa data ditampilkan menggunakan v-for directive untuk list rendering. Di file JavaScript saya mendefinisikan data dalam properti data, yaitu yang berisi properti data yang berisi array stock untuk menyimpan data bahan ajar, yang kedua array UPBJJ list untuk daftar UT daerah, yang ketiga adalah array kategori list untuk kategori mata kuliah, dan objek filter untuk menyimpan state filter. Untuk menampilkan data saya menggunakan mustache syntax seperti di sini, seperti item judul dan item kategori. Dan untuk harga saya gunakan metode toLocalString agar format rupiah lebih rapi. Kita lanjut ke kolom status di tabel. Di sini saya mengimplementasikan conditional rendering menggunakan vif, velse if, dan velse.
Logikanya seperti ini, jika quantity sama dengan 0, tampilan status kosong dengan warna merah atau icon seperti ini. Jika quantity kurang dari safety, tampilan status menjadi menipis dengan warna orange atau dengan lambang seperti ini. Selain itu, tampilan status aman dengan warna hijau dan icon seperti ini. Kenapa saya pakai VIF bukan VShow? Karena ketika kondisi ini mutually eksklusif, tidak akan ada yang tampil bersamaan. Jadi lebih efisien pakai VIF. Lihat bahan ajar pengantar manajemen statusnya aman karena stok 28 lebih dari safety stock. Di sini safety stoknya senilai 20. Jadi statusnya aman. Sedangkan dasar-dasar sosiologi di sini statusnya menipis karena stok hanya 2, kurang dari safety stock 8. Nah, sekarang ke bagian yang paling penting adalah fitur filter dan sorting. Ketika saya pilih UTUPBJ Jakarta, kan langsung terfilter tadi. Di sini pastikan bahwa sekarang muncul dropdown kedua, yaitu kategori. Di sini ada kategori yang isinya semua kategori MK wajib, MK pilihan, praktikum dan problem base. Dan yang ketiga ada urutan berdasarkan, di sini ada judul A sampai Z. Yang kedua ada stok dari yang terkecil dan harga yang termurah. Nah, untuk yang filter daerah ini disebut dependent option, yaitu filter kategori bergantung pada UPBJJ yang dipilih. Di sini untuk kodenya implementasinya menggunakan compute property bernama stock terfilter. Kenapa compute? Karena hasil akan di-cache oleh view. Yang kedua hanya akan recompute ketika dependensi berubah. Yang ketiga lebih efisien dibanding metode yang selalu execute setiap render. Di sini compute. Oke, nih. Di sini ada filter. Filter by UPBJJ. Ini adalah kode compute properties untuk filtering dan sorting. Dan untuk dependent option, saya buat compute property kategori tersedia untuk UPBJJ yang mengambil kategori unik dari stok yang ada di UPBJJ yang terpilih. Oke, sekarang saya pilih kategori MK wajib tanpa urutan. Data semakin terfilter, boleh dilihat. Sini ada saya centang checkbox. Ketika saya centang hanya stok kurang dari safety, muncul hanya bahan ajar yang menipis di sini. Nah, di sini saya sort dengan harga.
Ini sorting berdasarkan harga termurah. Di sini ada mata kuliah dasar-dasar sosiologi dan pengantar akuntansi. Untuk selanjutnya kita ke kode. Di sini saya sudah implementasikan 4 watchers. Nah, di sini watchers untuk monitoring perubahan. Nah, berikut scriptnya di sini, yaitu yang pertama watcher untuk monitor perubahan filter UBBJJ, yang kedua untuk perubahan filter low stock, yang selanjutnya di sini ada metode untuk mereset semua filter. Dan kita bahas dulu untuk watch yang pertama, yaitu memantau perubahan filter UPBJJ. Sini fungsinya untuk riset pilihan kategori ketika UPBJJ berubah karena kategori dependent pada UPBJJ. Baik, selanjutnya kita reset dulu, kita ke form tambah bahan ajar. Di sini tersedia form kode mata kuliah, judul mata kuliah, kategori, UT daerah. Sekarang fitur tambah data. Di sini saya menggunakan vModel untuk two-way data binding. Ketika saya di sini mengetik, langsung data langsung terupdate di objek form baru di food instance. Kodenya ini di stok HTML. Nah, oke, selanjutnya kita isi kode mata kuliah seperti STS I 4209. Sini ada judul mata kuliahnya pemrograman berbasis web. Mata kuliah wajib UT daerah kita gunakan Surabaya. Lokasi raknya ini ada contoh seperti ini. Coba di rak 1 R1 baris nomor 2. Untuk harganya 65.000 jumlah stoknya. Kita tulis 10. Untuk safety stoknya ini kita isi 5. Kita tulis edisi terbaru gitu aja. Kita simpan. Di sini ada keterangan data panajar baru berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Oke, di sini muncul pemrograman berbasis web mata kuliah wajib. Ini UT UBBJJ Surabaya di rak 1 baris 2. Stoknya 10, untuk safety stoknya 5. Berarti keterangan di sini aman. Catatannya di sini edisi terbaru. Jadi kita ke stok. Di sini JavaScript.
kesulitan itu karena kita menggunakan compute property atau auto generate nomor DO yang kodenya berikut ini. Ya, compute ini otomatis menghitung tahun berjalan dari tanggal, dan yang kedua sequence number berdasarkan jumlah DO yang sudah ada. Untuk yang ketiga format dengan padding 0. Dan di HTML saya bin dengan vbin atau shorthand value. Di sini input type sama dengan text, value nomor DO baru, disable. Ntar kita cari. Nah, kenapa pakai vbin bukan vmodel? Karena ini read only, tidak perlu two way binding. Setiap kali ada DO baru ditambahkan, compute ini otomatis update karena foo mendeteksi dependensi berubah. Ya, oke. Sekarang perhatikan ketika saya pilih paket UT 001 yaitu paket IPS dasar, di sini muncul ECMA 4116 yaitu pengantar manajemen, dan ECMA 4115 yaitu pengantar akuntansi, dan file total harga otomatis terisi 120.000. Nah, sekarang saya ganti paket UT2 yaitu paket IPA dasar, di sini muncul biologi dan fisip. Nah, dengan harga 140.000. Bagaimana caranya? Pertama, saya gunakan Viso untuk menampilkan detail. Oke, kita cari. Oke, di sini. Oke, ini info paket yang dipilih. Ini detail paket, nama, harga, dan isi paket.
Nah, oke, di sini kemudian ada compute property atau paket terpilih. Compute kita cari dulu. Paling atas. Oke. Di sini ada compute paket terpilih. Kodenya ini select paket if this from do paket kode return 0 atau kosong, return this paket find p. Di sini p kode, this from do paket kode. Di sini untuk hitung total harga dari paket yang dipilih sehingga muncul yang ini tadi. Kita klik paket 2, paket tipe dasar dengan harga otomatis ini 140.000 yang sudah kita tentukan dari data dummy yang sudah disediakan. Untuk di sini untuk compute pertama mencari paket yang dipilih, untuk compute kedua mengambil harganya ketika form do paket berubah atau via vmodel. Compute ini otomatis recompute, dan saya juga punya watcher untuk log di sini. Oke, ini ini untuk watcher yang pertama yaitu monitor perubahan paket yang dipilih. Nah, untuk selanjutnya untuk menampilkan paket yang sudah terpilih saya gunakan method bukan compute. Kenapa method? Karena ini dipanggil berkali-kali di v4 dengan parameter berbeda. Untuk scriptnya berikut. Oke. Di sini ada metode set tanggal hari ini dan validasi form, selanjutnya validasi NIM dan keterangannya harus 9 digit. Di sini ada validasi nama dan validasi lainnya. Yang berisi silakan pilih ekspedisi, yang kedua silakan pilih paket bahan ajar, untuk yang ketiga silakan isi tanggal kirim. Jadi untuk submit DO baru ini ada script bot form buat data tracking baru. Oke, sekarang kita demo di submit lengkap. Kita klik dulu 048 NIM-nya, kita isi nama, pakai nama saya Febri Irawan. Gila, kita pilih paket ekspedisi reguler. Untuk paket bahan ajar kita pilih ini contoh aja ya, kita paket UT paket IPS dasar.
yang paket 1. Untuk tanggal otomatis gunakan tanggal hari ini dengan harga 120.000. Kita klik buat deliver lah. Oke, sini muncul delivery order DO 2025 untuk nomor 2 berhasil dibuat, total 120.000. Kita klik oke. Oke, di sini muncul dengan keterangan berjalan paket tanggal 7 sekarang jam 11:04 pesan diterima dan sedang diproses. Oke, berhasil untuk pembuatan delivery order yang baru. Baik, sebagai kesimpulan dalam tugas praktik ini saya telah berhasil mengimplementasikan sistem pengorganisasian kode Vue.js yang terstruktur. Selanjutnya data binding menggunakan vModel, vBin, vFor, vHTML, dan Mustache. Untuk yang ketiga, conditional rendering dengan vif, velse, if, dan velse, dan vshow. Selanjutnya ada compute properties untuk filtering, sorting, dan calculation dengan caching. Selanjutnya yaitu kesimpulannya saya sudah menjelaskan 6 watchers untuk memantau perubahan data lebih. Untuk watchers tadi ada 6 untuk memantau perubahan data lebih dari minimal 2, dan form dengan validasi yang komprehensif dan kreativitas UX yang user friendly. Dan tantangan yang saya hadapi yaitu memahami kapan menggunakan compute versus methods. Yang kedua, implementasi dependent option. Untuk yang ketiga, reactivity dengan set untuk object property. Yang saya pelajari yaitu Vue.js sangat powerful untuk reactive UI. Untuk yang kedua, compute property sangat efisien untuk data transformation. Untuk yang ketiga, proper structure membuat maintenance lebih mudah. Apakah ini sudah siap digunakan dan semua fitur berfungsi dengan baik? Terima kasih atas perhatiannya. Saya siap menjawab pertanyaan jika ada. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.